suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan 7 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat terkasih dimanapun kita berada, di hari Minggu ketiga dalam bulan keluarga, Tuhan memanggil kita kembali bersama dengan seluruh keluarga untuk beribadah dan masuk ke dalam rumahnya. Marilah dengan penuh sukacita kita masuki rumahnya untuk berkumpul dan menyembah kepadanya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hidup kita di dunia selalu penuh dengan warna. Ada suka, tetapi juga ada duka. Ada optimisme, tapi kadang muncul juga pesimisme. Begitu juga dengan kehidupan di dalam keluarga. Harmonis, tentu jadi mimpi kita semua. Tapi tak jarang kehidupan di rumah dipenuhi dengan intrik
dan drama. Pergumulan datang silih berganti. Kekuatan cinta kasih dalam keluarga diuji sepanjang masa. Namun hari ini Tuhan ingin meneguhkan kita. Di dalam segala pergumulan yang ada di tengah keluarga, Tuhan mengundang kita menjadi keluarga yang memiliki kesatuan bergumul bersama Allah. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Allah selalu hadir dalam ragam rasa jalan kehidupan. Apakah kita menyadari kehadirannya? Apakah keluarga kita menyadari penyertaannya? Atau kita dan keluarga tidak menyadari kehadirannya oleh karena diri yang terlalu fokus pada persoalan dan pergumulan hidup? Marilah kita memeriksa diri dalam doa secara pribadi. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, di dalam penyertaan-Mu yang tak pernah putus, kami datang memohon ampun kepadamu. Saat ada pergumulan yang mendera, kadang kami terlalu fokus pada persoalan sehingga kami gagal melihat kebesaran-Mu. Dan malah mengira kalau persoalan itu jauh lebih besar dari kuasa-Mu. Tak jarang pergumulan pun memengaruhi kehidupan di rumah kami. Bukannya melihat kehadiran keluarga sebagai bentuk penyertaan-Mu, kami kadang terjebak untuk mencari kambing hitam hingga menyalahkan anggota keluarga yang lain. Ampunilah kami ya Allah. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh bertobat agar kami dapat menyadari kehadiran-Mu di tengah keluarga dan rumah kami. Supaya di dalamnya kami dapat belajar dan merasakan pengorbanan dan pengampunan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya
dan demi membesarkanku, Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Bagi setiap orang yang merendahkan hati menerima anugerah pengampunan. Firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 29 sampai 30 berkata, Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan persekutuan yang tetap kami alami di dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, bahkan dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Kami terus mengalami persekutuan yang menguatkan, kami terus mengalami persekutuan yang membawa kami diteguhkan dan diperbarui. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu di dalam ibadah kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang kami renungkan. Kami dimampukan untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus menolong kami. Allah Roh Kudus memampukan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 32, ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana
yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan. Tuhanmu akan menjaga nyawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bacaan kedua dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Lukas, pasal 18, ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya
hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita saat ini, kita akan merenungkan sebuah tema, keluarga yang memiliki kesatuan, bergumul bersama Allah. Kita perlu melihat keluarga mana yang tidak memiliki pergumulan. Saya percaya tidak ada keluarga yang tidak memiliki pergumulan. Setiap keluarga, semua keluarga memiliki pergumulan dalam hidupnya. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita bergumul bersama Allah. Itulah yang akan kita lihat dan kita renungkan bersama dari teks-teks yang telah kita baca. Mulai dari teks Perjanjian Lama, Mazmur, dan juga di dalam surat, bahkan Injil Yesus Kristus. Kita diajak untuk melihat pergumulan yang pasti ada, pergumulan yang pasti terjadi dalam setiap keluarga kita. Bukan persoalan seberapa besar pergumulan itu yang terpenting, tetapi bagaimana kita bergumul bersama Allah, itulah menjadi hal yang penting. Seorang mistikus Kristen bernama Thomas Merton pernah berkata demikian, "Tuhan yang mudah untuk dikenal dan dimengerti bisa jadi bukan Tuhan yang sebenarnya." Thomas Merton mau mengatakan kepada kita bahwa untuk mengenal dan mengerti, bahkan mengalami Tuhan, itu bukan sebuah hal yang mudah, tetapi sebuah hal yang butuh kesungguhan, sebuah hal yang membutuhkan ketekunan. Di dalam segala hal yang sulit, dalam segala pergumulan, di dalam ketekunan itulah kita mengalami dan mengenal Tuhan lebih dalam. Kisah yang kita baca di dalam teks kitab Kejadian pasal 32, kita mengenal sebuah peristiwa di mana Yakub bergumul dengan Allah. Pergumulan Yakub di Sungai Yabok menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah titik balik yang penting dalam kehidupan Yakub.
Yakub seorang yang tidak pernah tenang hidupnya. Bahkan keluarganya pun menjadi bagian yang mengalami ketidaktenangan itu. Kita lihat dan kita menemukan di dalam teks kitab Kejadian pasal 32 ayat 22. Kita menemukan bagaimana Yakub terbangun pada malam hari. Lalu dia segera membawa keluarganya untuk berpindah dengan menyeberangi sungai Yabok pada malam itu juga. Sebuah situasi di mana Yakub digambarkan sebagai seorang yang berada di dalam ketidaktenangan, seorang yang selalu merasa takut, seorang yang selalu merasa dikejar-kejar dengan segala hal yang telah dialaminya di beberapa waktu sebelum. Seorang yang terus berlari, seorang yang tidak pernah tenang, seorang yang membawa keluarganya juga mengalami ketidaktenangan itu. Tetapi Tuhan menghentikan Yakub dengan bergulat dengan Yakub di sungai Yabok. Yabok yang berarti kosong, Yabok yang berarti sepi. Sebuah kekosongan yang sepi. Itulah arti Yabok, dan kemudian tempat itu menjadi tempat untuk Allah bergumul dengan Yakub sebagai seorang yang terus merasa sepi dan kosong di dalam hidupnya. Allah menghentikan perjalanan Yakub. Allah bergulat dengan Yakub, seorang yang dipukul pangkal sendinya sampai terpelecok. Dan Tuhan berkata kepada seorang yang pangkal sendinya terpelecok ini, sebagai seorang yang telah menang, bergumul melawan Allah dan manusia. Sehingga namanya tidak lagi disebut Yakub, tetapi disebut Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kisah Yakub sebagai sebuah kisah yang menarik. Seorang yang terus berlari, seorang yang tidak pernah tenang, seorang yang selalu merasa dirinya sendirian di dalam kekosongan dan kesepian itu. Kemudian bergumul melawan Allah. Bergulat melawan Allah dan hidupnya diubahkan oleh Allah, oleh pergumulan itu. Ini sebuah hal yang penting di dalam kita beriman. Bagaimana kita bergumul dengan Allah untuk kemudian menerima pembaruan yang sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan ketika hidup kita yang bergumul ini dengan Allah diubahkan, maka saya percaya keluarga kita juga akan mengalami hal yang serupa ketika kita menjadi orang yang diperbarui oleh Allah. Tidak berhenti sampai di situ, saudaraku, kita diajak untuk melihat teks Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 mengajak kita pada sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang pada seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak pernah menghormati siapapun, dan janda ini selalu merepotkan sang hakim itu, meminta agar persoalannya, masalahnya dibela oleh hakim itu. Dan dia tidak pernah jemu. Dia selalu datang pada hakim itu. Dan hakim itu kemudian menyadari janda ini menyusahkan dirinya. Kemudian hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang lalim itu mengiyakan apa yang diminta oleh janda ini. Perumpamaan ini tentunya mau membawa kita kepada sebuah hal yang menarik. Tentunya hakim itu bukanlah menjadi gambaran Tuhan. Tuhan tentunya bukanlah hakim yang tidak adil. Tuhan tentu adalah hakim yang adil.
Tuhan adalah pribadi yang pasti melihat segala masalah dengan kasih dan keadilannya. Tetapi yang mau ditunjukkan di dalam perumpamaan ini adalah ketekunan dari janda ini yang terus meminta kepada sang hakim. Sehingga kemudian janda ini mendapatkan jawaban. Injil Lukas 18 Bapak Ibu mengajak kita untuk merenungkan sebuah poin yang penting yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang pertama. Di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar menjadi seorang yang berdoa, yang tidak jemu-jemu. Kita diajak di dalam pergumulan ini untuk bersama dengan Allah. Dan bagaimana bersama dengan Allah? Hal yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, salah satu yang ditunjukkan untuk bersama dengan Allah adalah berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Teruslah berdoa. Teruslah bertekun di dalam doa. Di dalam segala pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita perlu bergumul bersama Allah? Karena seringkali di dalam pergumulan kita bersama dengan Allah. Di dalam masalah-masalah kehidupan kita ketika kita terus bersama dengan Allah. Kita menemukan Allah yang semakin kita kenal. Kita menemukan Allah yang semakin luar biasa dalam hidup kita. Menolong kita. Memampukan kita. Inilah hal yang penting. Saya mengibaratkan bergumul dengan Allah di dalam kehidupan kita. Bergumul bersama Allah dalam kehidupan kita. Seperti kita menyaksikan sebuah film horor. Bagian penting dari film horor adalah hantunya. Dan seringkali apa yang terjadi dengan penonton film horor ketika hantunya keluar. Dari sekian banyak penonton film horor ketika hantunya keluar, penonton itu menutup mata. Padahal hantu dalam film horor itu adalah bagian yang terpenting. Kalau kita nonton film horor hantunya keluar dan kita menutup mata, maka kita kehilangan bagian yang terpenting. Demikianlah saya menggambarkan bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Bergumul bersama Allah. Karena seringkali di dalam pergumulan, di dalam masalah kehidupan kita, kita dibawa oleh Tuhan untuk menemukan hal yang terpenting yang Allah ingin tunjukkan. Dan Allah sedang memperkenalkan dirinya untuk menunjukkan bahwa Allah itu sangatlah penting dan kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama menggumuli perjalanan kita dengan Allah di dalam menghadapi segala persoalan. Seperti Rasul Paulus pernah berkata bahwa di dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Di dalam ketekunan akan menimbulkan ketahanan uji. Dan ketahanan uji itu akan sampai kepada sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Artinya saudara, di dalam pergumulan, ketika kita bergumul bersama dengan Allah, Allah sedang membawa kita kepada hal yang lebih dalam, kepada hal yang lebih penting untuk kita alami dan kita kenal. Biarlah di dalam segala pergumulan keluarga kita selalu bergumul bersama Allah. Menjadi seorang yang bertekun, menjadi seorang yang tahan uji, menjadi seorang yang berpengharapan. Dan kita sampai pada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Bergumulah bersama dengan Allah. Karena Allah sangatlah penting bagi hidup kita. Amin.
saat hening bagi kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami menyadari ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga, ada dinamika, ada ketegangan di sana-sini, namun juga kami menyadari walaupun ada dinamika, bahkan juga ada ketegangan, ada kecemasan, ada kekecewaan, ada kesedihan, ada kemarahan, Tuhan hadir menyertai, memelihara kami bersama dengan keluarga. Karena itu, dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, kami juga mengalami begitu banyak sukacita. Kami mengalami begitu banyak pembelajaran. Tolong kami ya Tuhan, baik kami sebagai suami dan istri, Tuhan tuntun kami, Tuhan curahkan kepada kami cinta Tuhan yang begitu besar. Karena hanya dengan cinta itu, kami boleh dimampukan untuk boleh saling mencintai dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Dan dengan cinta yang dari Tuhan itu, kami juga boleh dimampukan untuk dapat mencintai, membimbing, mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan dengan cinta yang Tuhan berikan kepada kami, setiap keluarga, kami juga dimampukan untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami bersatu hati mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan. Begitu juga untuk seluruh pemimpin dunia, agar mereka mengedepankan kesejahteraan, keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena masa depan bangsa ini juga ada di dalam tanggung jawab para pemimpin dunia. Kami juga semua boleh sungguh-sungguh menyatakan solidaritas kami bagi setiap orang yang mengalami berbagai macam permasalahan, berbagai macam pergulatan di tengah-tengah dunia. Bapa di sorga, kami menyerahkan doa kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat ke-13 yang berkata, "Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah." Saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Memang persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan berikan. Namun kami mohon kiranya Tuhan menerimanya, dan tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami, khususnya yang sedang mengalami pergumulan. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Halik semesta, sumber segala kurnia. Amin. Teguhkan dan kuatkanlah imanmu, satukanlah hatimu bersama seluruh keluargamu. Yakinlah bahwa Kristus bersamamu di dalam setiap pergumulan. Maka ia pun bisa mendapat iman di bumi ini, bahkan mendapatinya di dalam rumahmu, rumah yang penuh damai dan senang. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang.
Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.